Halo teman-teman. Pada akhir tahun 2020, Inggris, ekonomi terbesar kedua di Eropa dan kedua setelah Jerman, secara resmi memilih untuk meninggalkan UE. Ini adalah keputusan seperti pertaruhan. Bahkan politisi pro-Inggris tidak dapat memperkirakan keuntungan dan kerugian meninggalkan UE. Di sisi positifnya, meninggalkan UE akan menawarkan penghematan biaya langsung kepada Inggris. Secara khusus, menurut Komisi Eropa, antara 2014 dan 2018, Inggris menyumbang rata-rata 14 miliar pound untuk anggaran UE setiap tahun. Inggris kemudian menerima hibah sekitar 6 miliar pound. Dengan demikian, sisa 8 miliar pound dialokasikan untuk mendukung anggota yang lebih miskin. Meninggalkan UE akan membantu meringankan beban ekonomi mereka. Selain itu, menurut peraturan UE, setiap negara dalam serikat pekerja tidak akan membatasi jumlah migran yang datang dari negara lain. Itu menyebabkan masuknya pekerja dari negara-negara Eropa yang lebih miskin ke Inggris, menyebabkan surplus pekerja dan turunnya upah. Oleh karena itu, meninggalkan UE akan membantu warga Inggris mengendalikan masalah migran, serta dapat membuat keputusan independen yang lebih menguntungkan negara daripada saat masih menjadi anggota organisasi. Namun, meskipun negatifnya belum disebutkan secara spesifik dan jelas, pasti akan banyak negatifnya. Pertama, sekitar 50% barang Inggris yang diekspor ke negara-negara UE saat masih menjadi anggota akan dibebaskan dari pajak dan prosedur rumit lainnya, sekarang tidak. Kedua, Inggris adalah pusat keuangan terbesar di dunia. Sebagian besar bank internasional berbasis di sini, termasuk bank AS di dalam UE, Inggris Raya memiliki hak untuk menerbitkan paspor ke bank untuk menyediakan layanan ke semua negara di Uni. Ketika tidak lagi menjadi anggota UE, hak ini dapat dihapus jika perjanjian Inggris-UE yang baru tidak berhasil. Akibatnya, BAN dapat memindahkan kantor pusatnya ke negara lain, yang membebani Inggris dengan pendapatan pajak yang besar dan posisi nomor 1 dalam layanan keuangan. Ketiga, sebagai anggota UE, suara Inggris memiliki bobot. Karena kontribusi ekonomi yang besar dan pengambilan keputusan Inggris di UE. Namun, ketika mereka meninggalkan UE, pengaruh mereka di kawasan, serta internasional, akan sangat berkurang. DLL. Ada banyak efek negatif lainnya yang tidak dapat diramalkan, tetapi Inggris telah membuat keputusan yang tidak dapat diubah. Dan untuk menebus apa yang telah hilang, Inggris baru-baru ini mengusulkan aliansi baru dengan Australia, Kanada, dan Selandia Baru yang disebut CANZUK. Pada dasarnya, ketiga negara ini terbentuk dari penjajahan Inggris Raya pada abad 19. Mereka memperoleh kemerdekaannya melalui negosiasi damai, dan menjalin hubungan yang sangat baik dengan Inggris Raya. Dalam urusan internasional, mereka sering memilih di pihak yang sama seolah-olah semuanya adalah satu. Hari ini, keempat negara memiliki kepala negara ikon mereka, Ratu Elizabeth II. Meskipun setiap negara memiliki karakteristik uniknya sendiri, secara umum mereka memiliki budaya, bahasa, norma sosial, dan hukum yang serupa. Jika seseorang tinggal di Australia, mereka tidak akan merasa aneh pergi ke Inggris, Kanada atau Selandia Baru atau sebaliknya. Tidak hanya itu, keempat negara tersebut merupakan negara yang perekonomiannya sangat maju, bergantung pada perdagangan dan memiliki PDB per kapita yang tinggi di dunia. Indeks pembangunan manusia termasuk kesehatan, pendidikan dan pendapatan juga sangat tinggi. Selain itu, hubungan orang-orang di empat negara sangat dekat. Warga di keempat negara menganggap satu sama lain sebagai sekutu dan teman yang baik. Menurut jajak pendapat 2018 tentang pembentukan koalisi CANZUK, 82% warga Selandia Baru, 76% warga Kanada, 73% warga Australia, dan 68% warga Inggris mendukung. Semua kesamaan tersebut menciptakan kohesi dan simpati satu sama lain, sehingga memudahkan keempat negara untuk meningkatkan kerjasama. Jika aliansi terbentuk, maka CANZUK akan menciptakan kekuatan yang tangguh dalam segala aspek. Secara ekonomi total PDB akan menjadi 6,5 triliun dolar, dan negara-negara CANZUK akan menjadi kelompok ekonomi terbesar keempat di dunia, di belakang AS, UE, dan Cina. Seperti zona perdagangan bebas lainnya, CANZUK akan mengurangi atau membebaskan pajak atas barang yang dipertukarkan antara empat negara. Itu akan membantu Inggris mengimbangi kerugian dalam ekspor setelah meninggalkan Uni Eropa. Kanada akan mengurangi ketergantungannya pada perdagangan dengan Amerika Serikat dan memiliki suara yang lebih besar di arena internasional. Australia juga mengurangi ketergantungan perdagangannya dengan Cina. Selandia Baru akan memiliki kesempatan untuk memperluas ekspornya dan meningkatkan pengaruhnya di kawasan dan internasional. Dalam hal militer, kekuatan militer secara keseluruhan akan dinaikkan ke tingkat yang baru. Keempat negara di CANZUK adalah anggota jaringan intelijen, Lima Mata, dan merupakan sekutu Amerika Serikat.
mereka memiliki angkatan laut yang sangat dihormati yang berfokus pada pengembangan teknologi daripada tenaga kerja. Jika aliansi itu terbentuk, total anggaran pertahanan tahunan akan lebih dari 100 miliar dolar. Pada saat yang sama mereka dapat saling membantu jika terjadi perang dan merupakan lawan yang kuat untuk semua kekuatan besar. Dengan perkembangan saat ini, dunia mungkin akan memasuki era multipolaritas, yang kemungkinan memiliki banyak negara adidaya. Selain AS, aliansi Chanzuk akan membawa manfaat bagi 4 negara anggota dalam membuat kebijakan militer dan luar negeri secara mandiri, menghindari ketergantungan pada AS dan di luar itu, mereka akan memiliki lebih banyak kekuatan untuk membuat keputusan dalam urusan internasional. Sama seperti kepergian Inggris dari UE, yang membutuhkan waktu 5 tahun untuk bernegosiasi, Serikat Chanzuk akan memakan waktu yang hampir bersamaan. Saat ini, kendala terbesar dari keempat negara tersebut adalah terlalu banyak keberatan dari para ahli, karena mereka menganggap pembentukan Union tidak layak. Alasan utamanya terkait logistik, jarak geografis antar anggota yang terlalu jauh, membuat integrasi ekonomi dan militer menjadi sulit. Beberapa berpendapat bahwa Chanzuk, pada kenyataannya, adalah kebangkitan kembali imperialisme Inggris. Itu mungkin benar atau salah, tetapi aliansi itu pasti akan menguntungkan keempat negara. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.